yang tertulis, Ustadz, kalau kita belum akikoh, apakah boleh berkurban? Boleh. Meskipun kita belum akikoh, tetap diperbolehkan untuk berkurban. Afdalnya mana? Akikoh dulu atau kurban? Sebenarnya boleh, terserah kita. Mau akikoh dulu, mau kurban dulu, silakan. Ketika kita berada dalam dua pilihan antara kurban dulu atau akikah dulu, maka lebih utama berkurban dulu. Kenapa? Karena hukum kurban lebih kuat daripada hukum akikah. Para ulama sepakat kurban itu disyariatkan. Bahkan ada yang mewajibkan. Mazhab Hanafi mengatakan wajib setiap satu keluarga satu kurban. Kalau mampu wajib kurban. Sampai ada seperti itu. Mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau akikah itu ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Mazhab Hanafi enggak ada akikah, enggak disyariatkan, bukan sunnah. Mazhab Hanafi. Jumhur ulama mengatakan sunnah akikah. Kemudian orang sudah balik, akikah bagaimana? Mazhab kita mazhab Syafi'i, orang sudah balik kok belum akikah maka bisa akikah. Boleh akikah. Orang tua sudah lepas tanggung jawab, menjadi tanggung jawab pribadinya. Dia akikah sendiri. Atau orang tua ngasih duit atau kambing, nak buat kamu akikah sendiri. Boleh dia akikah buat sendirinya. Sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali mengatakan waktu akikah cuma sampai balik. Kalau sudah balik sudah habis masa akikah, sudah enggak ada akikah lagi. Berarti kuatan mana? Kurban. Kemudian waktu kurban terbatas cuma 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Sedangkan waktu akikah sepanjang tahun boleh. Bebas. Sekarang kurban dulu, nanti ada rezeki akikah lagi. Kemudian bagaimana kalau digabung satu kambing 2 niat? Kurban plus akikah. Pengiritan, simpel padat. Satu kambing 2 niat, kurban plus akikah. Ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata tidak sah semuanya. Kurban enggak jadi, akikah enggak jadi. Jadi ya sedekah biasa. Pendapat Imam Romli As-Shaghir mengatakan sah semuanya. Kurbannya sah, akikahnya juga sah. Silakan ikut ini boleh. Saya ikut pendapat Imam Romli misalnya. Ikut pendapat Imam Ar-Romli, 1 kurban, 1 kambing, 2 niat, akikah dan kurban. Boleh. Kemudian kurban itu dianjurkan setiap tahun, bukan yang penting pernah, bukan. Sekarang berapa Dzulqa'dah? 9, 10. Sekitar 1 bulan lagi insya Allah hari raya kurban. Yuk persiapan dari sekarang. Saking pentingnya kurban, Nabi Muhammad SAW menegaskan, man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kelapangan, punya kemampuan, kok gak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Sampai segitunya. Apa pahalanya? Wah, pahalanya gak kehitung. Bikuli sya'ratin hasanah. Setiap bulu 1 kebaikan. Kira-kira berapa jumlah bulu kambing? Berapa jumlah bulu sapi? Luar biasa. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri habba ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam, tidaklah manusia beramal satu amalan pada hari raya kurban yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Amal yang paling Allah cintai apa? Ya nyembelih kurban pada hari kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi ash'ariha wa adlafiha. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Hewan kurban tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dan kuku kakinya. Sempurna akan datang dia. Jadi apa? Jadi kendaraan nanti di hari kiamat. Dalam keterangan lain, "Adzimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Adzimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum.
Perbesarlah hewan-hewan kurban kalian. Sesungguhnya hewan kurban kalian itu kendaraan kalian di atas jembatan Sirat nanti. Yang gede kalau bisa. Ya duitnya nggak ada, sedapatnya. Yang penting sah kurbannya. Kalau ada kenapa tidak? Yang gede kurban. Yang mahal nggak apa-apa, bagus. Wa innaha la taqa'u minallah qabla wa inna dama la yaqa'u minallah qabla yaqa'a minal ardi. Darah hewan kurban tadi sebelum tumpah ke tanah sudah Allah terima duluan. Allah tempatkan di satu tempat istimewa. Ini keutamaan kurban. Maka kita niatkan kurban. Insyaallah ya, niat kurban. Oh, saya bukan orang kaya. Yang bilang orang kaya siapa? Saya tahu kamu bukan orang kaya. Kurban itu bukan untuk orang kaya. Kurban dianjurkan bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang mampu. Yang mampu dianjurkan kurban. Meskipun nggak kaya, tapi mampu, ya kurban. Siapakah yang dikategorikan mampu dalam masalah kurban? Para ulama menyebutkan, kalau kita punya kelebihan harta untuk memberi nafkah kita dan keluarga kita yang berada di bawah kewajiban nafkah kita selama 4 hari. Pas lebaran, 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kira-kira berapa untuk nafkah kita dan keluarga, berapa? Dihitung. Buat 4 hari berapa? Kalau sisanya cukup untuk beli kurban, maka kita dikategorikan mampu berkurban. Yuk jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Nanti dihitung buat 4 hari berapa keperluan kita dan keluarga. Sisakan sekian. Wah, ini sisanya gede nih. Berapa harga kami berapa? 2 juta ada. Oh, enggak sampai 2 juta ini. Beli yang betina enggak apa-apa. Betina yang usia 1 tahun. Masuk ke 2. Kalau itu yang bulu wol, domba. Kalau kambing kacang yang bulu-bulu rambut kayak bulu sapi itu usia 2 tahun masuk ke 3. Kayak betina murah 1,5 dapat. 1,3 ada kayaknya yang betina. Tanya umurnya berapa? Tanya ke siapa? Ya ke yang ternak, bukan ke kambingnya. Tanyakan. Ada. Sah perempuan, betina sah. Meskipun afdalnya yang jantan. Duit gak ada Ustadz. Begitu motor gede, kecilin atau motornya bagi 2, dipotong motornya itu. Atau gimana motornya? Ya jual, beliin yang lebih murah. Beliin kambing. Aku berapa motor kamu? 15 juta. Ya nak jual 15 juta. Ambil 3 juta buat kambing. Sisa berapa? 12 juta. Beli motor masih bisa nggak? Masih bisa. Mampu kamu tuh. Nah, jadi kalau mampu kurban. Bukan kalau mau, bukan. Kalau mampu kurban. Bukan kalau mau. Kita latih. Yakin kepada Allah. Tidak akan gara-gara kurban kok malah miskin. Enggak. Gak ada ceritanya. Justru barokah rizki kita. Buat apa duit dikumpul-kumpulin? Mau mati kita kok. Mati dibawa, enggak dibawa. Yuk buat kurban. Sekarang niat, mulai sekarang kita niat, kita suarakan. Suarakan. Ajak keluarga, ajak yang lain. Terus syiarkan, suarakan. Nanti hari-hari kita cek. Kalau ternyata kita enggak mampu, sudah. Allah terima niat kita. Dan kalau ada orang berkorban karena sebab ajakan kita pun dapat pahalanya yang sama tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita untuk, yuk disuarakan. Nanti baru terakhir, nanti pas hari H kok nggak bisa nih, beli kambing nggak bisa. Sudahlah, ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas yang membolehkan kurban dengan apa saja, yang penting menyembelih. Potong ayam, kelinci. Ya Allah, saya niat kurban, ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi nggak usah rame-rame, nggak usah ke balai desa, nggak usah lapor. Sendiri aja, potong, kasih ke tetangga, selesai. Insya Allah niat kurban semuanya. Insya Allah cukup ya. Ini yang kedua Ustadz, kita itu